Sabdamu apa bagai air segar. Halo Sobat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya pernah membuat sebuah video ziarah ke makam ayah saya di media sosial saya. Dan saat itu, ketika saya berziarah ke makam ayah saya itu, saya mencuci muka di atas kuburannya. Lalu beberapa orang bertanya kepada saya, kok Romo mencuci muka di kuburan? Apa makna dari itu? Saya akan menjawabnya begini. Setiap suku mempunyai ritual atau tradisi saat pergi ke kuburan atau saat ziarah ke kuburan orang-orang terdekat mereka. Ada orang yang misalnya tabur bunga, ada orang yang menyalakan lilin, ada juga orang yang siram air dan lain-lain. Tentu semua itu mempunyai arti dan makna dari ritual itu. Jadi semua ritual-ritual itu ada maknanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah zaman sekarang ini banyak orang melakukan tradisi itu hanya sebatas ritual saja tanpa mengetahui arti dan makna di balik itu. Jadi istilahnya itu orang hanya ikut-ikutan pergi ke kuburan misalnya mencuci muka, tapi mereka tidak tahu atau tidak mengetahui makna terdalam dari tradisi itu. Nah, orang Batak Toba kalau pergi ke makam orang-orang terdekat mereka atau yang disebut dengan ziarah ke makam selalu membawa air. Air itu mereka gunakan untuk mencuci muka di kuburan. Nah, pertanyaannya adalah apa makna dari ritual itu? Atau apa artinya orang mencuci muka di atas kuburan? Tradisi mencuci muka di atas kuburan dalam budaya Batak Toba itu disebut dengan istilah marsuap. Marsuap itu artinya adalah cuci muka. Akan tetapi, mencuci muka yang dilakukan oleh orang Batak di atas kuburan itu atau ketika dia ziarah ke makam berbeda maknanya dengan mencuci muka biasa gitu. Yang selalu kita misalnya setiap hari kita cuci muka. Akan tetapi kalau orang pergi ke kuburan mencuci muka itu tadi atau marsuap itu beda maknanya. Sebab arti terdalam dari kata marsuap atau mencuci muka di kuburan itu adalah menghilangkan rasa duka dari keluarga yang berduka. Makanya tradisi marsuap ini pertama kali dilakukan oleh orang Batak adalah setelah anggota keluarganya itu atau satu hari setelah anggota keluarga itu dimakamkan. Misalnya hari ini kita menguburkan jenazah dari keluarga terdekat kita. Jadi besok pagi kita wajib untuk marsuap ke kuburannya untuk menghilangkan rasa duka itu. Sebelum marsuap di kuburan ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh para peziarah di kuburan. Yang pertama adalah membersihkan makam itu. Misalnya mencabut rumput atau menyapu di sekitarnya itu jadi kelihatan bersih. Dan yang kedua adalah orang bisa menaruh lilin atau menyalakan lilin, menaruh bunga, atau juga ada orang yang menyalakan rokok dan juga ada orang bahkan menaruh pisang di situ. Ketiga, berdoa bersama atau berdoa secara pribadi. Dan yang terakhir adalah marsuap, mencuci muka di sana. Marsuap itu harus dilakukan oleh semua anggota keluarga yang datang ke makam itu. Tidak boleh tidak. Jadi semua yang hadir di situ itu harus mencuci muka walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, selain untuk menghapus rasa duka, tradisi marsuap ini juga memiliki makna lain, yakni agar orang yang meninggal mengetahui kehadiran dari orang-orang terdekat mereka yang berziarah ke makamnya. Istilahnya adalah orang yang sudah meninggal itu akan mengetahui bahwa anggota keluarganya sudah datang menjenguk dia ke kuburan karena dia sudah merasakan tetesan air yang mereka gunakan ketika mencuci muka itu. Dan air cuci muka yang jatuh ke atas makam itu akan menjadi perantara yang akan diterima oleh orang yang sudah meninggal itu. Itulah yang menjadi keyakinan dalam budaya Batak Toba dengan tradisi marsuap atau mencuci muka itu. Mungkin Anda akan bertanya lagi, apakah tradisi marsuap ini diperbolehkan dalam gereja Katolik? Atau apakah tradisi marsuap ini ada dalam kitab suci?
Nah, untuk jawaban yang pertama yakni, apakah tradisi marsuap ini diperbolehkan atau dilarang dalam gereja Katolik? Saya mengatakan bahwa gereja Katolik tidak mengatur atau tidak memberikan aturan yang baku apa yang harus umat lakukan ketika dia pergi ziarah ke makam. Gereja Katolik hanya menyarankan bahwa kalau umat pergi ke makam itu, ya dia harus memanjatkan doa di sana. Mengenai ritual atau tradisi apa yang harus umat lakukan ketika dia mengunjungi makam itu, gereja Katolik tidak mengatur itu karena itu tergantung pada budaya atau suku daerah setempat. Lalu untuk jawaban dari pertanyaan kedua yakni apakah tradisi marsuap ini ada dalam kitab suci? Ya, jawabannya jelas tidak. Karena apa? Karena tradisi yang ada dalam kitab suci itu tidak berasal dari budaya Batak. Ya, itu logis sekali. Nah, sahabat Santo Paulus, demikianlah jawaban saya terhadap pertanyaan Anda tentang apa makna mencuci muka atau marsuap dalam budaya Batak ketika pergi ke makam. Inilah jawaban dari saya sebagai orang Batak dan juga sebagai imam Katolik. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi abdi